Misalnya kita mau membedakan yang mana yang persegi, yang mana yang lingkaran, yang mana yang segitiga. Kan kalau kita mah langsung lihat aja gitu ya, bisa ngebedain dari misalnya banyak sisinya gitu. Tapi kalau komputer kan nggak sesimpel itu gitu. Kita perlu sebenarnya banyak cara sih. Salah satunya adalah neural network. Di sini ada layer-layer pengambilan keputusan yang nantinya dia akan mengelompokkan ini masuk ke kelompok mana gitu. Ini masuk ke kelompok mana gitu ya. Nah, layernya itu disebut dengan neurons. Nah, ini adalah input layer yang menerima input. Gitu. Yang terakhir adalah output layer. Yang pertama adalah input layer yang menerima input. Yang terakhir adalah output layer yang berupa outputnya gitu ya. Outputnya mau persegi, lingkaran, segitiga gitu kan ya. Nanti dia mengelompokkan output inputnya ke output. Nah, di antara input dan output layer ada hidden layer. Jadi yang melakukan perhitungan gitu. Perhitungan yang dapat mengelompokkan input tadi gitu ke outputnya. Misalnya kita ada ada gambar lingkaran yang terdiri dari 28 piksel kali 28 piksel atau 784 piksel totalnya. Setiap piksel nanti akan dipetakan ke input layer. Tadi kan ya, ingat ya ini input layer. Input layer. Ini, aduh tulisannya jelas ini. Output layer. Ini hidden layer. Dua ya, hidden layer. Nanti setiap pixelnya ini dipetakan ke setiap input layer gitu ya. Satu pixel, satu input layer. Nah, nanti ini ya akan tersambung ke setiap hidden layer. Yang pertama. Nah, nanti di sini ada bobotnya. Bobotnya ini dari mana? Itu awalnya ditentukan secara random ya. Dari 0 sampai 1. Nilainya dari 0 sampai 1 bobotnya itu. Nanti gimana tahu bobot yang maksimal ya? Untuk membangun satu neural network ini nggak bisa dalam satu kali. Jadi harus dicoba bukan dicoba-coba ya, maksudnya di trial and error bobot mana gitu yang paling akurat gitu. Ini dikalikan bobot. Each of these neurons is associated with a numerical value called the bias, which is then added to the output sum. This value is then cast through a threshold function called the activation function. The result of the activation function determines if the particular neuron will get activated or not. An activated neuron transmits data to the neurons of the next link. Salah. Jadi, ulangi lagi ya. Nah, untuk ini kan tadi yang ini adalah bobot, sedangkan nilai yang ini adalah bias. Nilai biasnya juga sama ya, trial and error. Ini juga ada ada bobot di sini dari yang layer 1 ke layer 2. Itu juga sama trial and error, nilainya 0 sampai 1 ya. Tapi kalau di soal sih dikasih tahu biasanya bobotnya. Tapi di sini kita nggak belajar perhitungannya ya, karena cukup rumit. Kita lihat gambarannya aja. Nanti setiap perhitungan ini atau activation function itu akan lihat hidden layer mana yang aktif, yang nantinya akan ngasih informasi ke sini, ke layer yang kedua. Ini forward propagation namanya.
highest value fires in it towards the output. The values are basically a probability. For example, here our neuron associated with square has the highest. Nah, nanti dilihat nih yang paling tinggi, kan nanti ada perhitungannya ya. Mana yang paling tinggi hasilnya? Ternyata setelah dihitung, ini layer ini yang paling tinggi peluangnya gitu, peluang. Nah, nanti dari input ini ternyata dikasih tahu bahwa outputnya adalah persegi. Ternyata kan itu salah ya, maka dilakukan pembelajaran lagi, ulangi lagi nih ke sini. Salah. The predicted output is compared against the actual output to realize the error in prediction. The magnitude of the error indicates how wrong we are, and the signs suggests if our predicted values are higher or lower than expected. The arrows here give an indication of the direction and magnitude of change to reduce the error. This information is then transferred backward. Ini kenapa sistem komputernya tahu ini salah? Ini ada nilai kayak nilai ekspektasi gitu. Kalau nilai ekspektasinya 1 ya berarti benar gitu. Tapi kalau 0 nilainya berarti salah gitu. Nanti cara perhitungannya. Makanya kita lakukan pembelajaran lagi yang disebut backpropagation. Ini bisa nilainya berubah-ubah kan ya? Nilainya berubah-ubah kan, itu yang disebut trial and error tadi. Bobotnya berubah-ubah sampai outputnya betul. Ini setiap bobot yang di sini berubah-ubah ya semua. Sampai outputnya benar gitu. Kira-kira gitu ya. Karena neural network ini berkali-kali ngitungnya ya, dan perhitungannya juga cukup rumit, gak bisa manual kita ngitungnya ya, harus pakai coding gitu. Kecuali untuk misalnya kasus yang sederhana ya mungkin masih bisa gitu ya dihitung manual, tapi masih hampir nggak mungkin dihitung manual. Kecuali kalau untuk soal ujian ya. Salah. Jadi ada proses pembelajarannya gitu ya, Mbak. Balik lagi yang namanya tadi backpropagation sampai outputnya benar. Ininya bobotnya berubah-ubah. Are adjusted. This cycle of forward propagation and back propagation is iteratively performed with multiple inputs. This process continues until our weights are assigned such that the network can predict the shapes correctly in most of the cases. This brings our training process to an end. I wonder how long this training process takes. Honestly, neural networks may take hours or even months to train. But time is a reasonable trade-off. Jadi proses neural network ini bisa aja hitungannya jam gitu ya, atau bahkan berbulan-bulan. Kalau misalnya perhitungannya rumit banget gitu, kasusnya rumit sekali. Tapi ya worth it lah gitu ya dibandingkan dengan keakuratan hasilnya. Jadi walaupun misalnya harus nunggu berbulan-bulan gitu, tapi sebanding dengan tingkat akurasi yang dihasilkan. Gitu ya. Sebenarnya di YouTube banyak sih video-video tentang neural network, ya, teman-teman mungkin bisa lihat untuk mendapatkan gambaran dari cara kerja neural network. Tapi untuk di kuliah ini kita nggak bahas cara menghitungnya secara manual, kita bahasnya nanti yang fuzzy logic aja. Selain itu ada robotik juga. Nah ini contoh robot yang menggunakan kecerdasan buatan. Dia bisa menanggapi percakapan dari manusia dan membuat ekspresi juga.
Sure. But cheese can never be yours. Nacho cheese. Ini bisa membuat ekspresi juga. Jadi selain menanggapi dengan ucapan gitu, tapi dia juga bisa membuat ekspresi dan gerakan gitu yang sesuai dengan ucapannya. Scissors, robot style. Okay, let's get this game going. Show me your hand to start. Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a race. Itu contoh robot yang menggunakan kecerdasan buatan. Selain itu, AI juga banyak diterapkan di aplikasi ya. Contohnya dulu tahun 1997 itu udah digunakan dalam program catur yang namanya Deep Blue. Nah, Deep Blue ini bisa mengalahkan pecatur dunia yaitu Garry Kasparov dengan kedudukan 3,5, 2,5. Jadi saking canggihnya dia bisa mengalahkan gitu ya, pecatur dunia. Terus ada juga Sistrang, yaitu perangkat lunak yang dapat dipakai untuk melakukan penerjemahan dari bahasa ke bahasa. Itu dari bahasa Jerman, Prancis, Italia, Jepang, Korea, Rusia, Portugis, dan Spanyol. Mungkin kalau yang biasa kita gunakan sehari-hari itu adalah Google Translate, kan dia bisa menerjemahkan ya dari bahasa satu ke bahasa lainnya. Itu juga menggunakan kecerdasan buatan. Kemudian ada juga Delco Elektronik yang menciptakan sebuah mobil yang dapat mengemudi sendiri. Dia bisa mendeteksi tepi jalan, jadi dia mendeteksi tepi jalan sehingga dia bisa mempertahankan posisinya gitu di tengah jalan. Gitu. Jangan sampai melebihi tepi jalan gitu. Terus Volkswagen dari Jerman juga menciptakan sistem pengemudi kendaraan otomatis menggunakan kecerdasan buatan juga. Nah, tadi kan yang ini kita udah bahas, sistem pakar udah bahas, neural network juga, robotik juga. Sekarang kita akan bahas yang fuzzy logic secara lebih detail gitu dibandingkan yang tadi. Kalau tadi kita mengenal aja, kalau fuzzy logic kita akan mengenal lebih detail. Nah, terus ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum lanjut? Iqbal, ada nggak Iqbal? Fuzzy logic. Ini adalah metodologi pemecahan masalah dengan beribu-ribu aplikasi dalam pengendalian tersimpan dan pemrosesan informasi. Fuzzy logic menyediakan cara sederhana untuk menggambarkan kesimpulan pasti dari informasi yang ambigu atau samar-samar atau tidak tepat. Jadi, fuzzy logic ini menyerupai pembuatan keputusan pada manusia yang biasanya bekerja di situasi yang samar-samar gitu. Misalnya kayak panas dan dingin. Itu kan subjektif ya. Ada yang bilang ini panas, ada yang bilang ini dingin. Itu yang di contoh situasi samar-samar atau ambigu. Misalnya kayak berat dan ringan. Bisa aja yang ini bilangnya berat, yang itu bilangnya ringan. Logika fuzzy merupakan sebuah logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran atau fuzziness antara benar dan salah secara bersamaan. Namun seberapa benar dan seberapa salah itu tergantung pada bobot keanggotaannya. Jadi kayak seberapa berat atau seberapa ringan itu tergantung nilai keanggotaan di dalam fuzzy. Seberapa panas, seberapa dingin gitu. Nah, ini perbedaan logika fuzzy dengan logika tegas. Yang ini adalah logika tegas.
atau CRIPS. Yang ini adalah fuzzy. Kalau yang logika tegas, tadi ya kalau salah ya nilainya 0. Kalau benar ya nilainya 1 gitu. Tidak ada nilai di antara 0 dan 1. Sedangkan kalau fuzzy itu ada. Nah, kalau salah ya 0, kalau benar ya 1, tapi ada nilai di antara salah dan benar. Untuk merepresentasikan keadaan yang samar-samar tadi. Misalnya, ya menurut aku ini nggak salah sih, ada benarnya juga, kayak gitu kan. Berarti nilainya ada di antara ini. Ini karakteristik utama dari fuzzy logic. Itu dalam fuzzy logic, penalaran tepat dipandang sebagai suatu kasus terbatas dalam penalaran kira-kira. Jadi lebih banyak penalaran kira-kira gitu dibandingkan dengan penalaran tepat. Dalam fuzzy logic, segala sesuatunya adalah masalah derajat. Jadi seberapa panas, seberapa dingin itu ada derajatnya. Atau nilai keanggotaannya tadi. Kemudian sistem logis manapun dapat difazifikasi. Jadi sistem logis apapun dalam bidang apapun itu bisa dijadikan fuzzy logic. Kemudian dalam fuzzy logic, pengetahuan diinterpretasikan sebagai koleksi dari fuzzy yang dipaksakan pada sekumpulan variabel. Dan kesimpulan dipandang sebagai proses dari perkembangan pembatas elastis. Mungkin teman-teman bingung gitu ya dengan ini, nanti kita akan lihat contoh. Dalam kebanyakan jenis pemikiran setiap harinya, orang-orang menggunakan CRISP set untuk mengelompokkan sesuatu. Jadi dalam CRISP set ini, setiap anggota itu seluruhnya berhubungan atau tidak sama sekali. Misalnya wanita dikatakan hamil atau tidak gitu. Tidak pernah ada yang bilang sedikit hamil gitu atau hamil sebagian, itu kan nggak ada. Ya pokoknya kalau hamil ya hamil, kalau enggak ya enggak gitu. Itu yang dinamakan CRISP set. Mungkin cara berpikir ini lebih sederhana ya dibandingkan dengan yang kekaburan tadi atau fuzzy tadi. Karena ya kalau bukan hamil ya enggak gitu. Kalau bukan anggotanya ya berarti bukan gitu kan. Nah, ini nilai keanggotaannya kalau 1 berarti anggotanya, kalau 0 berarti bukan anggota gitu. Kalau hamil berarti 1, kalau tidak berarti 0 gitu. Nah, contoh lagi ini, ada muda, ada parobaya, ada tua. Yang dinamakan muda itu yang usianya 0 sampai 35 tahun. Berarti kalau 34 tahun dia muda. Ya kan ini berarti 0 sampai kurang dari 35 tahun. 0 sampai kurang dari 35 tahun. Ini 35 sampai 55 adalah parobaya. Sedangkan lebih dari 55 itu adalah tua, menurut logika Cripps. Jadi yang umurnya 34 tahun dia dikatakan muda, tapi kalau 35 tahun dia bukan muda. Alias keanggotaan dari mudanya itu 0. Nah, di sini gitu. Nah, berarti kalau 35 tahun kurang 1 hari yaitu muda gitu kan, karena belum 35 tahun. Padahal bedanya cuma 1 hari ya, tapi nilai keanggotaannya udah beda, bukan lagi muda. Terus yang ini yang 55 tahun itu tidak parobaya alias tua kan. Berarti anggota parobayanya itu 0. Tapi kalau 55 tahun kurang 1 hari itu masih parobaya. Jadi walaupun beda 1 hari itu udah langsung beda gitu ya anggotanya di set. Padahal penilaian itu kan
kayak nggak adil gitu ya, padahal cuma beda 1 tahun, yang tadinya muda jadi parobaya gitu. Nah, logika fuzzy ini lahir berdasarkan fenomena-fenomena alam yang serba tidak tepat dan samar ditinjau dari cara berpikir manusia. Saya 30 tahun gitu ya. 30 tahun itu ada yang bilang masih muda, ada yang bilang udah hmm, dewasa gitu, udah tua gitu kan. Nah, itu kan di kenyataannya tidak mungkin, ada beberapa kondisi ya yang tidak mungkin 100% salah atau 100% benar. Nah, Profesor Lotfi Azadeh ini mengemukakan bahwa true atau false dalam logika boolean itu tidak dapat merepresentasikan pernyataan yang tidak pasti di antara true dan false tadi. Nah, untuk merepresentasikan ketidakpastian itu, Profesor Lotfi Azadeh mengemukakan ini konvensional fuzzy set atau himpunan fuzzy sebagai ganti dari grid set tadi. Nah, aturan umum untuk teori fuzzy ini adalah nilainya antara 0 sampai 1. Walaupun nilainya seperti nilai peluang ya. Nilai peluang juga kan 0 sampai 1 ya, tapi beda ya. Fuzzy set ini bukan peluang, tapi nilai keanggotaannya. Nah, dengan adanya himpunan fuzzy, seseorang dimungkinkan masuk ke dua himpunan. Contohnya seseorang yang berumur 40 tahun. Yang ini yang 40 tahun bisa dibilang itu muda dengan keanggotaan 0,25. Bisa dibilang juga parobaya dengan keanggotaan 0,5 gitu. Sedangkan orang yang berumur 50 tahun bisa dibilang tua, kan yang ini kan yang kena yang merah ya. Bisa dibilang tua dengan keanggotaan 0,25, tapi bisa dibilang juga parobaya dengan keanggotaan 0,5. Jadi 50 tahun itu ya sedikit parobaya menuju ke tua gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi nggak 100% parobaya atau 100% tua gitu. Pada himpunan fuzzy, nilai keanggotaan itu terletak antara 0 sampai 1. Apabila X memiliki nilai keanggotaan 0, berarti ya tidak menjadi anggota himpunan A. Tapi kalau nilai keanggotaannya 1, berarti anggota penuh pada himpunan A. Nah, terkadang kemiripan antara keanggotaan fuzzy dengan probabilitas atau peluang itu mirip gitu ya, menimbulkan kerancuan. Keduanya ada di interval 0 sampai 1. Tapi interpretasinya berbeda. Kalau peluang kan berarti semakin tinggi, semakin nilai peluangnya semakin tinggi, semakin tinggi kemunculannya gitu kan. Tapi kalau di fuzzy itu semakin tinggi nilainya berarti eh, semakin dia masuk gitu ke dalam himpunannya. Maksudnya misalnya ini ya, ini kan yang 50 ini untuk yang tua dia 0,25, untuk yang parobaya 0,5. Nilai keanggotaannya kan lebih gede yang ke parobaya kan ya, ke yang hijau ini. Berarti ya 50 ini lebih masuk ke anggota parobaya dibandingkan dengan tua gitu. Kalau peluang kan kemunculannya itu. Kalau quasi itu beda. Walaupun nilainya sama-sama 0 sampai 1. Nah, himpunan fuzzy ini mempunyai dua atribut, yaitu linguistik dan numerik. Linguistik adalah penamaan suatu grup yang mewakili suatu keadaan atau kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa alami, seperti tadi muda, parubaya, tua. Kalau numerik itu angkanya, seperti tadi umurnya gitu ya, 25, 35, 40, 45, 50, 55, 65. Nah, ada membership function atau fungsi keanggotaan pada fuzzy, yaitu suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input ke dalam nilai keanggotaannya. Nah,
Ada beberapa fungsi yang dapat digunakan untuk merepresentasikan fungsi keanggotaan. Yang pertama adalah representasi linear. Ada linear naik, ada linear turun. Kalau naik ya berarti dari A-nya di bawah, B-nya di atas gitu ya, seperti ini. Dan turun seperti ini. Nah, untuk menghitung nilai keanggotaannya itu bisa pakai yang ini ya. Dia nilai keanggotaannya 0 kalau X-nya kurang dari A. Kalau X-nya di sini ya berarti nilai keanggotaannya 0, tidak termasuk ke dalam himpunan ini. Kalau lebih dari B misalnya di sini gitu ya, dia akan bernilai selalu 1 ya, mau di sini, mau di sini, mau di sini ya. Tetap nilai keanggotaannya 1. Karena maksimal 1 kan ya, nilai keanggotaan itu 0 sampai 1. Kalau misalnya ada di antara A dan B, misalnya di sini, berarti cara ngitungnya adalah X dikurangi A dibagi B dikurangi A. Kalau linear turun, ya kalau X-nya ada di antara A dan B, cara ngitungnya B min X per B min A. Kalau lebih dari B, misalnya di sini, gitu, ya berarti 0. Karena tidak termasuk himpunan ini. Ada juga kurva segitiga, bentuknya segitiga seperti ini ya. Kalau dia kurang dari A di sini atau lebih dari C, maka bukan termasuk anggota himpunan ini. Berarti nilainya 0. Kalau dia ada di antara A dan B, di sini gitu ya misalnya, maka X-nya itu X min A per B min A, nilai keanggotaannya. Maksudnya nilai keanggotaan itu misalnya X-nya di sini ya, terus kita tarik sampai kena ininya, segitiganya, terus kita tarik ke sini. Nah, ini adalah mu-nya. Cara ngitung mu ini adalah X min A per B min A. Misalnya A-nya 100, B-nya 200, X-nya 50 misalnya. Kita pakai anggotaan 50 di sini. Ini cara hitungnya. Terus kalau X-nya ada di antara B dan C, misalnya di sini ya, X-nya ya berarti kita tarik ke sini sampai kena kurvanya, terus tarik lagi ke sini. Nah, mu-nya ini adalah C min X per C min B. Ada lagi kurva trapesium, bentuknya seperti trapesium ya. Kalau X-nya kurang dari A atau lebih dari D, berarti ya 0. Kalau X-nya ada di antara B sampai C, misalnya di sini, berarti udah pasti 1 ya. Nah, masalahnya adalah di sini, kalau antara A sama B, berarti ya, mu-nya adalah X min A per B min A. Kalau ada di antara C dan D, itu mu-nya adalah D min X per D min C. Tapi mungkin sulit untuk dihafalkan ya rumusnya. Waktu ujian nanti teman-teman boleh bawa kertas lembar untuk menulis rumus-rumus ini ya, atau materi lainnya juga boleh. Ada lagi aritmatika logika fuzzy. Ada gabungan. Kalau gabungan itu berarti mu A digabung B adalah nilai maksimal, nilai yang paling besar antara anggota A dan B. Biasanya di rule-nya ini pakai atau ya, atau or. Nanti di rules-nya ada kata-kata itu. Kalau irisan itu di rules-nya berarti ada and atau dan. Kesamaan itu ya berarti sama gitu ya, kata kuncinya sama. Produk dan komplement. Nanti pokoknya lihat di rules-nya. Ada kata-kata apa gitu di rules-nya. Contohnya ini, if permintaan turun and persediaan banyak,
Berarti kan di sini ada kata-kata n-nya ya. Nah, maka aritmatika yang digunakan adalah yang irisan. Nanti cari nilai minimum antara nilai keanggotaan A dengan nilai keanggotaan B. Nanti kita lihat aja contohnya ya untuk lebih jelasnya. Nah, ini dalam sistem kontrol logika fuzzy ada beberapa tahapan operasionalnya, yaitu yang pertama fazifikasi, kemudian ini inputnya ya, kemudian difazifikasi, kemudian masuk ke inference engine. Inference engine ini yang nantinya akan mengubah knowledge base, menggunakan knowledge base untuk membuat output gitu ya, semacam algoritmanya gitu. Kemudian didefasifikasi dan nanti ada hasil outputnya. Nah, untuk tahap fasifikasinya adalah proses pengubahan nilai input atau nilai tegas menjadi nilai keanggotaan. Misalnya, ada suhu 35 derajat. 35 derajat itu kan kira-kira di sini ya. Nah, kita akan ubah yang tadinya ini nilai tegas atau CRISP menjadi nilai fuzzy. Nilai keanggotaannya berapa gitu ya. Kita tarik garis ke atas, terus lihat ini kena yang hijau kan di sebelah sini, ini kena yang ungu di sebelah sini. Kita akan hitung mu nilai keanggotaan A1 dan nilai keanggotaan A2-nya berapa. Menggunakan rumus yang tadi ya, karena ini segitiga, maka pakai yang ini. Nah, ini rumusnya ya. Misalnya yang ungu dulu, kita lihat yang ungu dulu ya. Yang ungu berarti ini kan B-nya. Warna ungu. Ini kan B-nya ya. Ini A, ini B, ini C. Nah, karena dia di antara B dan C, berarti rumusnya adalah C min X per C min B. Ya. Hasilnya 2/3. Terus kita lihat yang hijau. B-nya kan ini ya. Ini A, ini B, ini C. Berarti 35 itu antara A dan B. Berarti rumusnya X min A per B min A. Hasilnya 1/3. Berarti ini 2/3. Ini 1/3. Itu yang dinamakan falsifikasi. Jadi kita mengubah yang tadinya 35 derajat Celcius jadi nilai keanggotaan. Nah, yang tahap yang kedua itu konstruksi dasar aturan fuzzy atau fuzzy rule base. Dasar aturan fuzzy ini terdiri dari satu set aturan if then, di mana dasar aturan ini merupakan inti dari sistem fuzzy yang membuat sensor terhadap semua komponen lain yang digunakan untuk menerapkan suatu aturan yang memiliki alasan mendasar dan efisien. Nah, yang harus dipertimbangkan dalam membangun aturan fuzzy itu adalah variabel input dan outputnya. Kita harus memilih variabel input dan output yang tepat untuk model sistem yang nanti kita buat. Kemudian jangkauan nilai linguistiknya, misalnya ada rendah, sedang, tinggi, itu harus kita definisikan dulu gitu. Mau rendah tinggi atau rendah sedang tinggi gitu. Kemudian nanti ditulis aturan fuzzy-nya. Contoh aturan fuzzy ya seperti ini. Di sini ada variabel-variabelnya ya, permintaan, persediaan, produksi. Terus ada nilai linguistiknya juga. Nilai linguistiknya turun, naik gitu ya untuk permintaan. Persediaan banyak, sedikit. Apakah produksi berkurang sama bertambah. Terus nanti ada N juga ya, N atau bisa juga pakai OR. Kemudian
Tahapan yang ketiga yaitu penalaran. Ini adalah prinsip logika fuzzy yang digunakan untuk mengkombinasikan aturan if dan fuzzy dalam suatu dasar aturan fuzzy pada suatu pemetaan fuzzy set pada himpunan input dengan fuzzy set pada himpunan output. Baik, kita memetakan gitu ya dari himpunan input ke himpunan output. Kemudian didefalsifikasi lagi. Kalau tadi kita falsifikasi itu dari nilai tegas ke nilai fuzzy gitu. Kalau defalsifikasi itu dari nilai fuzzy ke nilai tegas gitu. Mungkin teman-teman bingung ya apa tahapan-tahapannya. Nanti kita akan lihat contoh kasusnya. Kita pindah dulu ya ke Zoom yang selanjutnya. Iqbal gak ada ya?